Abdurrahman itu, dia muhajir, orang Mekah yang pindah ke Madinah. Loh kok dilalah sampai di Mekah itu loh Pak, ketemu orang, dicari aina Abdurrahman, aina Abdurrahman, mana Abdurrahman ini? Ana Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf? Naam, aku Abdurrahman bin Auf. Aku dengar engkau meninggalkan kerajaan bisnismu. Iya. Dan aku dengar kamu juga menceraikan istrimu gara-gara hijrah bersama Rasulullah. Iya. Sampai bojone ditinggal Pak, gara-gara bojone gak melok hijrah. Jadi dia ikut ninggal bisnis, ninggal duit, ninggal bojo. Janjinya Allah diganti sama Allah. Dia ngomong, Abdurrahman, aku punya 2 istri. Ayo karo. Gua tak pegat siji, gua rabiin ya. Wah, itu namanya sahabat ya begitu Pak. Sak bojo-bojone dikekno ambek koncone bisa. Luar biasa. Dan aku punya 2 kafling tanah. Nanti aku 1, kamu 1, gampang. Namanya orang tangan-tangan properti Pak. Sak kafling ini diputer sama Abdurrahman. Akhirnya menjadi berkafling-kafling. Sehingga sejarah menorehkan hampir separuh tanah Madinah itu kepunyaan Abdurrahman bin Auf. Orang yang gagal miskin itu ya itu. Setiap doa sholat dia minta miskin malah tambah sugih. Sementara wong Surabaya, wong Ketintang njaluk sugih tambah malah miskin. Wali aneh. Luar biasa. Ini Pak, kalau panjenengan di Madinah ada company, ada perusahaan yang berbasis Al-Majdi dan At-Taibah. Itu kepunyaan turunnya Abdurrahman bin Auf. Anak turunnya banyak saya kenal Pak. Kita kan sering negosiasi hotel di sana. Di depan itu ada Al-Majdi, At-Taibah, Taibah Front, Taibah Suite, Dalah Taibah, grup Taibah itu loh Pak. Itu kepunyaan turunnya Abdurrahman bin Auf. Itu yang rela meninggalkan kerajaan bisnisnya di Mekah, tapi digantikan oleh Allah itu. Lah ini kan memang kaitannya dengan keimanan. Nih gak iman temenan, wis gak tatak Pak. Lho alah, wis enak-enak nang kene kok pindah iki ya opo sih rek. Nah, senjata mereka ya salah satunya adalah doa dan zikir ini. Bapak Ibu, tadi sudah kita amalkan 7 kali bacaan hasbi Allah. Maka jangan diputus Pak. Nanti sore baca lagi 7. Besok pagi baca lagi 7. Dan ini mudah sekali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan rasakan efek perubahan dalam hidup kita seperti apa. Makanya kita merubah hidup itu bukan karena kita sendiri Pak. Kita ini hanya punya progres saja, punya niat saja. Tapi semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu selalu mendengar doa-doa kita, zikir-zikir kita ini. Ini bisa sambil duduk, bisa sambil berjalan-jalan jogging, atau bisa sambil kelesetan ibu-ibu, atau nggak koper ibu-ibu sambil masak, goreng tahu, goreng tempe, ya, ucek-ucek, apa bu ucek-ucek ini, ucek-ucek hotahe, umba-umba maksudnya, baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bapak Ibu, inilah edisi doa-doa di dalam Al-Quran ya, di akhir surah At-Taubah ayat 129. Nanti kita akan dalam edisi berikutnya sudah masuk di dalam surah Yunus, surah yang ke-10. Jadi setiap surat itu ada nilai doanya. Kemarin kita baca sebelumnya surah Al-Anfal juga ada, surah Al-A'raf juga ada. Embo seiling bungka kira-kira. Karena sing nyatet ya ngomong iki. Tapi kan direkam ya. Kalau nanti lupa bisa di-setel lagi rekamannya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Saya buka cermin dialog. Monggo kalau ada. Kalau tidak saya tutup dengan doa. Monggo. Ya, oke. Kalau zikir itu katakanlah pagi itu berikan sunnah Rasul seperti ini, tapi kita tambah sendiri. Nambah sendiri seperti contoh. Ya, Oh iya.
Nggih. Kapan yang baik zikir pagi ini? Ini kalau Bapak Ibu baca Al-Maksurat itu sebagian memasukkan zikir ini. Al-Maksurat Hasan Al-Banna itu, Said Hasan Al-Banna. Ya di antara ini kan 7 kali, ditambah Sayyidul Istighfar 3 kali, ditambah Raditu Billahi Rabba 3 kali, tambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un 3 kali, tambah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Dan ada beberapa zikir itu, termasuk doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Saya hafal Pak, karena saya amalkan. Awalnya ya baca-baca aja Pak. Lama-lama setiap pagi sore dia dibaca ya hafal-hafal dewi. Nanti macane saulan pisan ya gak hafal. Terus kapan yang terbaik? Kita belajar Pak ya, belajar di waktu yang afdol dan di waktu yang jawaz. Ada 2 waktu. Afdolnya zikir pagi itu ba'da subuh. Afdolnya. Sampai kapan? Sampai syuruk. Itu paling bagus Pak. Kalau memang ada zikir sobahan wa masa'a, bukrotan wa asila. Yang jawaz itu sebelum waktu duha habis. Ini lebih longgar. Misalkan karena sibuknya habis subuh nggak sempat, karena nggak enak ada pengajian seperti ini kan. Kalau pengajian kan nggak boleh zikir Pak panjenengan, karena zikir terbaik itu mendengarkan pengajian. Nanti sambil jogging, selama waktu duha belum habis nggak ada masalah. Ini yang pagi. Jadi ambil waktu afdolnya, kalau nggak bisa ambil waktu jawaznya. Jangan tidak sama sekali. Adapun sore ini dimulai dari ba'dal asar, itu sudah boleh zikir sore. Tapi afdolnya ba'dal maghrib, antara isya, antara maghrib sampai isya, ma bainal isya'ain namanya, antara maghrib sama isya. Kalau jawaznya setelah itu. Bahkan ada ulama mengatakan zikir sore itu bisa dibaca sampai muntasaful lail, selama dia belum sampai lewat malam itu boleh saja. Afdolnya ba'dal maghrib. Makanya kalau di Suara Muslim itu kan ada, dulu kita itu selalu zikirnya setelah maghrib, dipandu zikir setelah maghrib. Itu waktunya. Kemudian menambahkan zikir Nabi. Ada seorang seperti beliau bertanya, padahal tambahannya itu juga dari Nabi. Karena yang paling banyak punya zikir itu ya Nabi Pak. Ada beliau, Pak Ustadz saya ini nambah zikir ini boleh enggak? Apa Pak zikirnya tadi? Zikir ini, loh itu juga Nabi sama. Oh iya tak, saya kira tambahan dari saya, enggak ada. Kita itu Nabi itu sudah terlalu lengkap zikirnya Pak. Kalaulah kita merasa itu tambahan, coba lihat, itu juga dari Nabi. Mungkin jumlahnya ditambah. Nah, ya, biasanya 100 ditambah 200 dan seterusnya. Tidak ada yang paling lengkap kecuali zikir yang di Al-Falah itu kan saya ngaji tentang zikir-zikir Rasulullah. Ada kitab Al-Adhkar itu. Kalau Selasa keempat di Al-Falah. Itu lengkap Bapak Ibu sudah. Panjenengan nggak perlu cari zikir-zikir lain, sudah itu jos-josnya zikir gitu. Nggak usah, nggak perlu lagi terus mengaku bisa bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa semut. Nanti zikirnya itu aneh, makoli ngono. Tapi boleh Bapak Ibu. Wong itu semua sunnah. Itu semua sunnah. Bahkan ada yang bertanya, sekalipun zikir wajib ya, ada zikir wajib dalam sholat misalkan. Sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah 3 kali kok imamnya nggak bangun-bangun Pak. Suwe sujud imam. Tambah imane subhanallah sampai ping 7 gak tangi-tangi. Tiba-tiba bablas imame gak tangi-tangi terus. Bablas ya semaput imame. Ada lagi yang rukuk itu subhanarabbiyal azim wa bihamdi gak bangun-bangun, ternyata imame boyoke kumat. Gak iso tangi Pak. Tapi kalau itu nambah, jadi saya kira tidak ada yang paling lengkap doa yang
diajarkan kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu kan sering Pak, kalau job saya dengan orang-orang kerahadi itu kan mesti disuruh mimpin zikir. Sebelum ceramah itu mesti diminta zikir. Spesialisasinya mimpin zikir. Biasanya saya panduan pakai istighosah itu. Ada yang mengatakan, Pak ini zikir apa Pak, ini istighosah? Ini zikirnya Rasulullah. Istighosah itu kan urutannya istighfar dulu, astagfirullahaladzim, pasti istighfar dulu. Terus la haula wala quwata illa billah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat. Terus subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian pakai asmaul husna, ya Allah ya qadim, ya rahman ya rahim, ya mubdi ya khaliq, ya hafid ya nasir ya wakil ya Allah, ya latif ya latif ya latif, ya badi ya badi ya badi. Semuanya itu zikir Rasulullah. Cuman oleh ulama kita dirangkai agar lebih mudah. Semua ada hadisnya dan semua hadis itu sahih. Cuman ini dipecah-pecah sama ulama, dirangkai-rangkai begitu Pak, untuk memudahkan kita orang-orang awam ini, urut-urutannya itu. Bukan ngarang sendiri itu, istighosah itu asli dari Nabi. Cuman rangkaiannya ini dari ulama, tujuannya agar kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Begitu ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi anak-anak, mungkin ada yang bertanya? Tadi sudah hafal ya? Diamalkan ya? Baik. Ibu bapak sekalian cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada surat cinta dari Abamul. Masya Allah, hampir lupa saya Pak. Wallahu yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Mengapa Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki? Oke, luar biasa. Ini pertanyaan S3 ini Pak. Takone enteng jawab angel. Ada ayat begini. Allah memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki dan Allah menyesatkan bagi orang yang dikehendaki. Bapak Ibu bisa memahami kehendak Allah itu seperti apa? Berarti kalau begini boleh dong kita mengatakan, misalkan ada orang Islam di Ketintang Permai ini nggak sholat Pak, nggak pernah sholat. Ditanya, Mas kamu nggak pernah sholat? Saya sudah dikehendaki Allah nggak sholat. Gaya alasan gitu. Lawan juga ada ibu-ibu ngajak kawannya itu pengajian di masjid. Mbak nggak datang Pak pengajian. Sudahlah Mbak, gak usah ngejak-ngejak aku. Aku sekarang belum dapat hidayah. Bapak Ibu, salah satu kelebihan manusia itu apa? Punya akal Pak. Akal ini instrumen hidayah. Akal ini instrumen hidayah. Nanti yang kena hisab ya gara-gara akal itu. Makanya orang yang tidak berakal nggak akan dihisab sama Allah. Wong gendeng itu nggak akan dihisab sama Allah. Wong gendeng itu masih gak sholat, gak dosa Pak, walaupun statusnya Islam. Wong gendeng gak poso Ramadan itu gak dosa. Jadi nek sampean kepingin dadi wong Islam gak adek sholat, gak adek poso, solusinya mudah sekali. Nggih gendeng. Gimana, sepakat kan ini? Tapi selama kita punya akal, kehendak itu kaitannya dengan akal. Sebab akal diciptakan oleh Allah untuk merespon ini baik, ini buruk. Dan agama ini disampaikan Pak, jelas agama ini. Kecuali kalau panjenengan tidak menerima hidayah, tinggal di hutan belantara, gawe koteka kan lho Pak. Nggak ada mendengar ceramah, nggak bisa mengakses YouTube, nggak bisa mengakses nasihat. Itu boleh Pak berkata begitu. Lah panjenengan setiap hari lewat sini, setiap hari mendengarkan ceramah di masjid, di radio, di televisi. Jadi dikehendaki oleh Allah itu berdasarkan respon akalnya bagaimana. Kan dia berpikir, lapo ya wong sholat nang masjid, ono apa ya, ada apa di masjid ya. Dia kan selalu mengolah Pak. Itulah dikehendaki. Makanya begini, Allah akan menghendaki orang itu mendapat petunjuk kalau dia menggunakan akalnya untuk mengakses petunjuk.
Allah akan mengampuni dosa seseorang yang dikehendaki karena dia memang menghendaki untuk diampuni. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang satu bertaubat kepada Allah, istighfar terus kepada Allah, terus yang satu enggak. Ini yang diampuni Allah siapa? Yang dikehendaki siapa? Yang dikehendaki taubat itu adalah orang yang bertaubat. Yang dikehendaki Allah diampuni dosanya itu orang yang bertobat, karena dia menginginkan diampuni. Jadi ada istilah lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Kita ini punya kehendak Pak, tapi kehendak kita ada di dalam lingkaran kehendaknya Allah. Kecuali ini sama niku gak duwe akal, hidup di hutan belantara, nggak bisa mengakses informasi, nanti disiksa dihisab sama Allah. Wes langsung nggak akan disiksa sama Allah. Nah, apa ada hidup di belahan bumi Allah itu yang tidak bisa mengakses informasi? Tunjukkan di mana tempatnya. Saya Pak di Ketintang. Walah Ketintang itu dina ana pengajian. Dan setiap hari kita bertemu sama orang, dialog sama orang, diskusi sama orang. Jadi yang dimaksud bagaimana Allah mengendaki orang itu tersesat karena dirinya tidak bisa mengakses akalnya dan tidak mau dikehendaki baik. Ada yang rufi al-qalam Bapak Ibu. Siapa yang rufi al-qalam? Satu, anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras. Nggih sampean milih mawon. Nek kepengin gak sholat dan tidak disiksa nanti ya tiga ini Pak. Arek cilik ya gak mungkin sampean gerang-gerang koyok ngene. Turu ya gak mungkin sampean melek wisan. Nah, solusinya yang ketiga tadi Pak, gendeng ae wis. Itu terbaik. Sudah wis gendeng ae wis, enak dadi wong gendeng iki. Enak wis. Wallahu alam bissawab. Jadi ini masuk dalam ranah pelajaran tauhid namanya, tentang yasya tadi, kehendak Allah. Makanya ada istilah aku berkehendak, kamu berkehendak, tapi Allah yang maha berkehendak. Aku ingin, kamu juga ingin, tapi Allah yang maha ingin. Tapi ingat Pak, selama ada akal, maka kita akan kena hisab itu. Maka gunakan akal dengan sebaik-baiknya, dan supaya menggunakan akal dengan baik, kasih konten. Apa kontennya? Ilmu. Maka ilmu ini kan sebenarnya memasukkan konten Pak. Supaya nanti untuk melihat sesuatu itu pembandingnya itu ada standarnya. Maka begitu mengerti kita dengan agama, begitu punya ilmu, itu semakin berpotensi kita untuk bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Tapi kalau kita membiarkan akal kita lepas saja, maka kita dianggap orang gila. Padahal ya waras, ya tetap kena hisab. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.